Apalagi ada persyaratannya tuh, dia ini harus menghisap si korban ini guys ya, semuanya harus dihisap sama dia guys. Halo guys, bertemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan coba sedikit menceritakan ya guys ya, sedikit guys. Kali ini saya baru bikin konten lagi gitu ya, dikarenakan ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi saya baru buat konten lagi gitu ya. Di video kali ini saya akan coba sedikit menceritakan guys ya tentang kasus ya, dukun AS guys. Apa kalian tahu dengan kasus dukun AS ini guys? Bukan dukun Amerika Serikat guys. Memangnya ada dukun di Amerika Serikat? Oke guys, jadi begini guys ceritanya guys. Dulu kasus ini pernah viral sekali guys, sampai orang kaget gitu ya, kaget banget dan tidak menyangka gitu ya, bahwa orang ini dilihat oleh warga sekitar gitu ya. Orang ini ramah sekali guys, ramah sekali, dan dia ini seperti petani biasanya gitu. Namun dengan ada kejadian ini, orang-orang bakal semakin kaget guys, karena ini dia adalah dukun Ahmad Suraji guys ya. Nah, jadi dukun Ahmad Suraji ini guys, pada saat itu terkenal dengan dukun yang hebat gitu ya, yang sakti gitu. Sampai banyak para tamu-tamu datangan ke dia gitu ya, ke rumahnya gitu. Karena kebanyakan tamu-tamu pada saat itu ingin ada yang memasang susuk, ingin ada ya supaya bisa melariskan dagangannya, atau ingin dicarikan jodoh gitu ya oleh dukun Ahmad Suraji ini pada saat itu guys. Jadi Ahmad Suraji ini guys, katanya setiap ada klien yang datang kepada dia gitu ya, disarankan untuk selalu membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Itu harus bawa guys ya. Jadi kliennya Ahmad Suraji ini, dia ini harus membawa persyaratan yang seperti itu gitu ya ke dia gitu, harus membawa itu gitu. Dan ada persyaratan lain juga, jika ada tamu yang datang ke dia gitu ya, klien yang datang ke situ, dia ini harus bersedia tangannya diikat, lalu badannya harus terkubur setengah gitu ya. Jadi badan sampai ke kaki dikubur. Kalau atasnya enggak gitu ya, kepalanya cuma sisakan kepalanya aja guys. Itu persyaratannya guys, kalau mau datang ke dukun Ahmad Suraji ini guys pada saat itu guys. Dan ada syarat yang lainnya juga guys, bahwa klien yang datang ke dia pada saat pengobatan tidak boleh beritahu kepada siapa-siapa guys ya. Jadi setelah ada orang yang diobati oleh dia, jangan sampai orang lain tahu guys, jangan sampai ada orang lain tahu. Nah, jadi pada saat itu korban yang baru pertama kali banget guys ya, dia adalah seorang perempuan yang bernama Tukiem alias Iem. Jadi korban ini datang ke rumah Suraji ini pada tahun 1986. Jadi klien yang pertama ini, yang baru pertama kali banget gitu ya, pada saat itu dia ini menginginkan kepada dukun Ahmad Suraji ini, menginginkan kesuksesan guys ya, menjadi orang kaya guys, banyak duit guys. Nah, setelah Mbak Iem ini gitu ya, pada saat itu setelah dia sudah mengungkapkan bahwa kepada dukun Ahmad Suraji ini dia menginginkan kekayaan yang sangat berlimpah guys, kaya guys. Tapi guys, di sini sangat bikin takut sekali guys. Pada saat itu, setelah Mbak Iem ini, yang bernama Mbak Iem ini, pada saat Pak Ahmad Suraji ini ya, dukun Ahmad Suraji ini, dia ini langsung keluar, lalu membawa cangkul, membawa tali juga guys ya. Lalu Mbak Iem pun membututi dukun ini guys ya, mengikuti dari belakang guys, sampai dukun ini pun datang ke tempat perkebunan lah ya, perkebunan gitu ya, yang jauh dari kawasan rumah-rumah warga guys. Setelah itu dukun Ahmad Suraji ini guys, dia ini sudah menemukan tempat yang cocok bagi dia untuk membuat pesugihan ya, atau apa gitu ya, gak tahu, di salah satu tempat di situ. Nah, setelah dia
mau mencangkul tanah. Dia minta tolong kepada Mbak Yem ini, "Mbak, tolong senter ini, Mbak. Saya mau menggali di tanah ini, Mbak." Namun tidak perlu pakai lama karena kebiasaan dia sudah sering gitu ya, karena dia juga petani gitu ya, sehari-hari dia ini petani guys ya. Jadi dukun ini sehari-hari dia ini petani guys. Nah, tidak berselang lama guys ya, setelah sudah membuat lubang ya lumayan cukup dalam lah ya, berapa meter gitu. Nah, di situ dukun ini suruh Mbak Yem ini, yang kliennya ini, suruh masuk guys, suruh masuk. Dan Mbak Yem ini masuk ke dalam lubang tersebut yang sudah dibuat oleh dukun ini. Masuk. Nah, setelah masuk, lalu dia dikubur guys, dikubur pakai cangkul. Nah, udah dipakai cangkul nih, udah terkubur lah ya segini nih, sampai badan, tinggal sisa kepalanya doang. Di situ tidak lama kemudian guys ya, dukun Ahmad Suraji ini dia tiba-tiba mencekik guys, mencekik Mbak Yem ini guys, dikarenakan ya walaupun Mbak Yem perempuan, tapi kalau tangannya tidak diikat, kakinya tidak diikat, pasti dia bisa memberontak gitu ya. Tapi dia ini diikat guys pada saat itu. Sebelum dikubur dia diikat dulu, dia lalu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan guys. Nah, setelah dikubur dia dicekik guys ya, dicekik kepala, dicekik lehernya guys, sebelah sini dicekik. Nah, setelah dicekik, lalu Mbak Yem ini pun meninggal dunia guys ya, di situ meninggal dunia. Lalu guys, yang bikin kita ngeri sekali, jadi air liurnya tuh dipakai guys sama dia guys, karena itu persyaratan bagi dia, karena bisa bisa membuat ilmunya menjadi hebat guys ya, ilmu hitamnya jadi kuat itulah intinya. Nah, setelah itu korban pertama pun sudah tidak ada guys ya, sudah meninggal dunia, sudah terkubur. Nah, setelah itu guys ya, nggak perlu pakai lama-lama guys ya, karena ini terlalu panjang sekali guys ya, bahwa hingga korbannya pun banyak sekali guys. Ini sebenarnya guys banyak sekali guys ya. Kita langsung singkat cerita aja guys ya. Jadi karena ini korbannya banyak sekali guys ya, mengerikan sekali. Supaya ceritanya singkat guys ya, supaya pendek guys. Jadi gini guys, kita langsung ke terakhirnya aja ya. Jadi pada saat itu ini adalah korban yang terakhir. Korban yang terakhir yang bernama Sri Kemala Dewi. Jadi pada saat itu korban yang terakhir ini sempat banyak orang yang mencarinya guys ya. Bahkan keluarganya mencarinya. Sampai-sampai warga sekitar pun ikut mencarinya guys di sekitaran situ. Hingga pada saat itu pernah ada saksi, ada salah satu orang yang melihat sosok orang ini gitu ya, yang bernama Sri Kemala Dewi ini gitu ya. Jadi melihat terakhir dia datang kepada rumah sosok dukun Ahmad Suraji ini guys. Jadi ada salah satu warga yang melihatnya guys pada saat itu. Terakhir lihat, dia melihat korban ini datang ke rumah Ahmad Suraji guys ya, rumah dukun Ahmad Suraji ini guys. Nah, tidak berselang lama guys ya, karena banyak ya informasi warga gitu ya, jadi bikin kuat pencarian kepolisian pada saat itu. Dan akhirnya dukun Ahmad Suraji ini ditangkap guys, ditangkap. Jadi Ahmad Suraji ini ditangkap setelah pihak kepolisian menemukan mayat korban yang hilang ini guys ya. Ngeri gak tuh, ditemukan guys. Dan Ahmad Suraji ini tidak berselang lama ia ditangkap guys oleh pihak kepolisian guys, karena menemukan mayat Dewi pada tanggal 27 April 1997. Dan penemuan mayat ini dibantu oleh saksi mata guys, yang pada saat itu melihat korban terakhir ini, dia ini mendatangi rumah dukun Ahmad Suraji ini guys. Jadi ditemukanlah korban tersebut guys, dan akhirnya Ahmad Suraji pun ditangkap. Dan di dalam rumah Ahmad Suraji ini menemukan harta atau juga perhiasan yang ada di
tubuh Dewi ini tertinggal di rumah Ahmad Suraji ini. Dan polisi pun dengan adanya bukti yang kuat, lalu polisi pun menangkapnya gitu ya. Langsung dibawa ya guys, ditangkap guys karena ketahuan guys. 42 wanita guys dibunuh, ngeri gak tuh, oleh dukun ini anjir, ngeri. Dan katanya dukun Ahmad Suraji ini mempelajarinya guys, mempelajarinya dari ayahnya guys. Dia belajar dari sejak umur 12 tahun dan mulai prakteknya pada umur 20 tahunan gitu ya. Dan persyaratannya tuh ya tuh harus membunuh, sebenarnya harus membunuh 72 wanita guys. Tapi yang dibunuh dia baru 42 wanita guys. Gila, kalau nggak keburu ditangkap pada saat itu mungkin akan lebih banyak korban lagi guys. Untungnya sudah ketahuan guys ya, sudah jadi mengurangi korban-korban berikutnya gitu ya. Ngeri sekali guys ini kejadian ini, demi membuat ilmu hitam dia ini semakin hebat gitu ya, ngeri. Apalagi ada persyaratannya tuh, dia ini harus menghisap si korban ini guys ya, semuanya harus dihisap sama dia guys sesudah dia meninggal guys, korban-korban ini guys. Oke guys, menurut cerita sekitar, jadi akhirnya tuh si dukun Ahmad Suraji ini guys, dia ini meninggal dunia guys ya, meninggal dunia karena dia ini dihukum mati guys ya, karena ini dia kena hukuman mati guys. Jadi dia pada saat itu dia meninggal dunia gitu ya. Ya walaupun katanya gitu ya, pada saat itu Ahmad Suraji ini dia ini pernah meminta apa ya, hukuman ringan gitu ya atau apalah, nggak ngerti pokoknya mah, meminta supaya dia jangan dihukum mati gitu ya, tapi permintaan itu ditolak guys oleh hakim guys, dan akhirnya dia dihukum mati. Oke guys, itu saja video singkat kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe, oke guys ya. Mohon maaf bila ada kekurangan guys ya, karena ini konten niat-niat gak mau gitu guys, tapi seru gitu guys ya kalau nonton guys ya. Guys, itu saja guys dari saya guys ya. Oke, terima kasih banyak sahabat Ogun yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe, oke guys. Thank you guys.